BMKG ingatkan warga di pesisir pantai di hampir seluruh provinsi di Indonesia untuk waspada potensi terjadinya banjir rob karena gelombang tinggi yang bisa mencapai 4 meter di awal Januari ini. Terkait hal tersebut saya akan berbincang dengan Direktur Maritim BMKG Eko Prasetyo. Halo, selamat sore Pak Eko. Selamat sore Mas Ibar. Baik, Pak Eko, peringatan dini soal gelombang tinggi dan banjir rob yang bisa mencapai 4 meter sudah dikeluarkan oleh BMKG. Seberapa serius potensi ancaman ini, Pak Eko? Baik, memang BMKG telah memetakan untuk kawasan-kawasan yang berpotensi terjadi rob di fase purnama di bulan ini. Memang ketinggian genangan tidak sama di setiap wilayah. Ada yang 10 hingga 20 cm, bahkan ada hingga 40 cm. Ini mungkin akan mengganggu kegiatan warga masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Mhm. Lalu Pak Eko, apa faktor utama yang memicu gelombang tinggi dan juga banjir rob ini? Apakah memang hanya faktor cuaca atau ada faktor astronomi juga? Ya, untuk rob sendiri, ini faktor utamanya adalah faktor astronomi ya. Sedangkan untuk gelombang tinggi, ini berbeda lagi. Untuk gelombang tinggi, itu pembangkit utamanya adalah kecepatan angin. Ini yang kami petahkan, yang paling berbahaya adalah di kawasan selatan ya. Mhm. Di sebelah selatan Sumatera, sebelah selatan Jawa, selatan Bali, dan Nusa Tenggara. Mhm. Ini tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter. Mhm. Jika ini berbarengan dengan fase pasang maksimum di daerah selatan ya, Mhm. khususnya kalau di Jawa Barat itu di sekitar Tasikmalaya, Selatan Garut, Pangandaran, ini juga akan menambah dampak ketika gelombang tinggi, fase pasang tentunya akan menambah genangan air laut yang masuk ke daratan. Mhm. Sedangkan untuk di pesisir utara, ini lebih murni pada faktor astronomi. Mhm. Namun juga jika berbarengan dengan fenomena angin baratan yang cenderung kencang, ini juga akan menambah dorongan air laut masuk ke daratan. Mhm. Pak Eko tadi sempat mengatakan soal pasang maksimum begitu. Apakah ada tanggal atau periode tertentu begitu Pak terkait dengan munculnya pasang maksimum ini? Ya, pasang maksimum itu bisa terjadi 2 kali dalam 1 bulan ya. Mhm. Ini kita bisa ingat di awal atau akhir bulan Hijriah dan pertengahan bulan Hijriah. Kalau di pertengahan bulan Hijriah akan kita dapatkan fase purnama. Nah, ini akan terjadi jika di bulan Januari 2026 ini nanti terjadi di tanggal 3 Januari itu fase purnama. Mhm. Ini biasanya 3-4 hari sebelum fase ini dan 4 hingga 5 hari setelahnya ini pesisir-pesisir yang sering terdampak rob ini perlu waspada, perlu kesiapsiagaan Mhm. karena bisa jadi lingkungannya akan tergenang air laut yang masuk ke daratan. Mhm. Nah, dengan adanya gelombang tinggi ini, sebenarnya apa yang bisa BMKG maklumatkan begitu ya kepada para nelayan, lalu juga pelaku usaha atau wisata bahari dan juga transportasi laut, Pak? Ya, terkait dengan potensi rob atau banjir pesisir untuk kegiatan bongkar muat di pelabuhan tentunya menyesuaikan. Ada beberapa kapal yang sulit ketika terjadi pasang maksimum sehingga tidak bisa bongkar. Mhm. Termasuk terjadi surut minimum ya, ini Mhm. juga tidak bisa muat atau sebaliknya bongkar. Mhm. Ini perlu diwaspadai. Juga masyarakat yang berkegiatan pada kegiatan di daratan Mhm. seperti petambak garam, budidaya perikanan, ini waspada di fase-fase pasang maksimum. Mhm. Ini setiap daerah memang berbeda, tergantung dari fasanya yang dilewati. Ada yang mulai 30 Desember kemarin hingga tanggal 8 Januari, ada yang mulai 1 Januari hingga 7 Januari, ini berbeda-beda. Mhm. Dan waktunya mengikuti fase pasang maksimumnya di wilayahnya masing-masing. Mhm. Ini masyarakat mudah-mudahan bisa menyiapkan langkah-langkah adaptif Mhm. sehingga kita bisa memitigasi ketika pasang maksimum ini menghinggapi lingkungan kita. Mhm. Lalu bagaimana dengan koordinasi antara BMKG dengan BPBD maupun pemerintah daerah setempat agar masyarakat ini bisa tahu dari Ya, lapisan manapun begitu ya bahwa ada peringatan dini dari BMKG terkait dengan gelombang tinggi tersebut? ya tentunya BMKG selalu melakukan koordinasi ya Mhm. yang intens dengan pemerintah daerah, dengan kementerian lembaga terkait
utamanya di seluruh pelabuhan perikanan, pelabuhan umum ya. Ini tersampaikan. Juga di komunitas-komunitas nelayan. Ini kan BMKG punya sekolah lapang cuaca nelayan. Ini sudah ribuan alumninya. Ini akan membantu BMKG untuk menyampaikan juga terhadap peringatan dini potensi rob di beberapa wilayah ini. Mhm. Kalau berdasarkan pantauan dan juga analisa dari BMKG sendiri, sebenarnya kalau dari tahun ke tahun, untuk terkait dengan gelombang tinggi dan juga banjir rob ini seperti apa, Pak? Apakah makin ekstrim, makin cukup mengkhawatirkan atau seperti apa? Ya, yang jelas informasi peringatan dini BMKG yang disampaikan masyarakat ini kan semakin masif ya. Hmm. Sehingga dulu masyarakat yang tidak tahu kapan terjadinya potensi rob ini sekarang mulai paham. Hmm. Sehingga dengan maraknya, dengan meluasnya informasi di berita online, sosial media, ini kita terbantukan untuk menyampaikan ini, Hmm. informasi peringatan dini potensi rob ini, juga sekaligus masyarakat mudah melaporkan kejadian rob di wilayahnya masing-masing. Hmm. Sehingga saat ini eh, sudah beberapa wilayah yang terpetakan, diantaranya adalah di 22 perairan yang mungkin akan jika masyarakat memberikan update-update di lingkungannya masing-masing. Ini sekali lagi BMKG menganalisis sesuai dengan teknologi yang dimiliki, Hmm. termasuk menghitung ambang batas ketinggian pasang maksimum Hmm. yang berpotensi rob di beberapa wilayah. Mhm. Tapi apakah BMKG melihat adanya faktor perubahan iklim begitu ya terkait dengan semakin parahnya adanya gelombang tinggi maupun juga banjir rob ini, Pak? Ya, terkait perubahan iklim memang nyata sudah dapat kita rasakan dampaknya ya. Hanya saja yang terkait rob ini masih perlu penelitian lebih lanjut Hmm. terkait parameter-parameter apa yang mendukung ya dari perubahan iklim Hmm. yang mengancam terhadap genangan air laut yang meluas di daratan, Mhm. utamanya di saat fase pasang maksimum. Mhm. Di beberapa daerah juga, walaupun di fase pasang maksimum bulanan di harian, juga telah mencapai ambang batas titik tertentu yang menyebabkan air laut bisa ke daratan. Mhm. Ini tentunya berbeda lagi ya di dalam upaya penanganannya dalam sehari-hari. Baik, Pak Eko Prasetyo, Direktur Maritim BMKG, terima kasih sudah berbicara dengan kami di CNN Indonesia Newsroom.